Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 jari buah ke muka, salam pramuka. Halo kakak pramuka se-Indonesia dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Raya Gustamanda dalam program Bincang-Bincang Hangat seputar PPTK dan Pramuka Indonesia. Baiklah kakak sekalian, pada episode kali ini judul yang akan kita angkat berkaitan langsung dengan tema lingkungan yang akan diadakan pada kegiatan PPTK ke-15 tahun 2021 nanti. Dan judul yang akan kita angkat pada episode kali ini adalah korelasi nyata antara lingkungan dan pramuka. Kakak sekalian, alhamdulillah saat ini sudah duduk dengan gagahnya seseorang yang sangat luar biasa, seseorang yang sangat inspiratif bagi pramuka Indonesia. Dan bagi saya sendiri ini merupakan sosok yang sangat fenomenal. Dan langsung saja kita sapa. Selamat pagi Kak Arwadi Wijaya. Selamat pagi. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Ini jujur Kak, saya sangat grogi sekali nih Kak. Karena pada hari ini harus berhadapan langsung dan ngobrol langsung dengan kakak yang memang bagi saya merupakan sosok yang sangat inspiratif. Dan alhamdulillah hari ini bisa dipertemukan ya Kak. Alhamdulillah. Jadi kakak sekalian perlu diketahui bahwasanya Kak Rohadi ini merupakan seorang sejarawan yang aktif di kepramukaan, dan beliau juga merupakan sosok yang inspiratif bagi kaum milenial karena beliau sering sekali mengkampanyekan Trisatya Membangun Nusantara. Benar ya? Beliau juga merupakan seorang penulis novel di mana udah sekitar 4 atau 5 novel Kak yang diterbitkan. Rencananya 5, sementara baru 3 yang sudah terbit. Baru 3, rencananya 5 Kak. Ya, mau 5 novel yang beliau terbitkan, dan yang paling saya ingat itu novel yang pertama Api Unggun Terakhir. Itu sangat luar biasa ceritanya, di mana beberapa orang anggota pramuka mencari kepingan medali. Jadi bagi kakak sekalian silakan dibeli, dicari informasi terkait novel tersebut. Karena itu novel yang sangat luar biasa. Baiklah Kak, mungkin tadi udah saya kenalin nih Kak secara singkat mengenai diri kakak. Dan saya yakin kakak yang di rumah pasti nih sangat penasaran dengan pengalaman-pengalaman kakak di pramuka, karya-karya kakak. Nah, mungkin bisa diceritakan Kak nih bagaimana pengalaman kakak di kegiatan pramuka, mungkin juga di kegiatan-kegiatan lingkungan lainnya. Siap, terima kasih lah kesannya nih, keren banget nih bisa ya bisa singgah di bumi Suwarna Dipa ya, di Palembang. Kemudian kalau kita bicara tentang pengalaman pramuka itu selama saya jalan-jalan lah katakan ya. Jalan-jalan di mana membuktikan bahwa seorang pramuka itu bisa nggak survive di alam nyata lah. Dalam arti alam nyata itu di masyarakat itu kehidupan gitu kan, karena kan kita butuh mencari tahu seberapa besar ilmu yang kita dapatkan di pramuka itu bisa diterapkan di masyarakat, itu pada intinya. Kenapa kita bikin tagline dengan Trisatya Membangun Nusantara, itu salah satu tujuannya adalah kita adalah anggota pramuka, dan ketika kita ada di masyarakat, sejauh mana kita mampu menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Jadi sangat luar biasa tadi, apalagi saya disebutkan tagline-nya Trisatya Membangun Nusantara ya Kak. Jadi merupakan apa ya, semacam motivasi lah bagi kita seorang pramuka, bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita punya kepada masyarakat di Indonesia dan sekitar kita pada khususnya. Oke Kak, nih kan pada kegiatan PPTK ke-15 nanti tema utama yang akan diangkat itu adalah tema lingkungan, yang mana lingkungan dan pramuka itu nggak bisa kita pisahin dari dari seorang pramuka. Menurut kakak nih, sesuai dengan tema yang kita angkat pada hari ini, apa sih sebenarnya korelasi antara lingkungan dan pramuka itu? Ya, kalau dibilang korelasi ini sebenarnya bukan hanya sebatas korelasi terhubung, tapi pramuka bertanggung jawab, punya tanggung jawab karena dalam Trisatya itu kan kita berjanji untuk bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban ya menolong sesama hidup. Nah, penjabaran buat saya, pemahaman saya, menolong sesama hidup itu kan semua makhluk hidup
ciptaan Tuhan itu kan terhubung dengan kita sebagai khalifah di muka bumi. Nah, kita bicara ngomongin menolong ikan, ya kan? Ikan tempat hidupnya di mana? Di air. Airnya bagaimana? Gitu kan? Kalau misalkan air itu keruh, kemudian penuh dengan limbah, berarti kan kita tidak bersungguh-sungguh untuk berusaha menyelamatkan kehidupan si ikan itu. Itu contoh sederhananya. Jadi kalau kita bicara apa korelasinya, ya ini adalah tanggung jawab kita sebagai anggota pramuka bahwa pramuka harus bersungguh-sungguh menjaga lingkungan seperti itu. Gitu. Berarti Kak, bisa dikatakan ya, bukan sekedar hubungan antara lingkungan dan pramuka, namun seorang pramuka mempunyai tanggung jawab dan mempunyai apa ya, semacam kewajiban terhadap lingkungan. Ya karena udah kata kuncinya, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menolong sesama hidup gitu kan. Nah, cinta alam dan kasih sayang ya, sama manusia. itu nyambungin. Nah Kak, jika kita berbicara mengenai ya lingkungan tadi ya Kak, bagaimana nih pendapat Kakak kan di kegiatan tahun depan, kegiatan besar yang akan diadakan di Sumatera Selatan di Kota Palembang khususnya, kegiatan PBTK itu nantinya kan akan mengangkat tema lingkungan nih Kak. Ya. Pendapat Kakak, bagaimana pendapat Kakak jika dengan keadaan tersebut, maksudnya di kegiatan sebesar itu yang diangkat tema lingkungan nih, bagaimana menurut Kakak? Menurut saya sangat pas, sangat bagus, karena pada tantangan berikutnya itu adalah tantangan di masa depan adalah kita akan mengalami krisis air, krisis pangan, dan krisis sumber daya energi. Air bisa menjadi energi, kan, dengan bisa menghasilkan listrik seperti itu. Kalau airnya nggak ada, berarti kan ketika kita bicara sumber daya alam yang menggunakan batu bara, minyak itu akan habis, air akan menjadi salah satu alternatif energi. Nah, kalau misalkan energi air itu dibuat dari sungai-sungai gitu kan, kemudian sungai-sungainya kering, kenapa bisa kering? Karena tidak ada tanaman lagi di hutan, otomatis kan akan menjadi sebuah bencana. Jadi kalau misalkan kita mengangkat tema lingkungan, kan, dan apalagi sampai di dalam kegiatan seperti itu temanya gitu, itu saya pikir bagus banget gitu. Karena kita akan diberikan gambaran apabila terjadi hal itu, maka pramuka sudah siap mengantisipasinya. Caranya seperti apa? Nah, dalam kegiatan itu dijabarkan kalau Anda bermasalah dengan kondisi sungai yang tercemar, ini loh solusinya, gitu kan. Kemudian permasalahan dengan sampah, ini loh solusinya. Gitu. Jadi momen yang bagus adalah ketika peserta datang ke perkemahan itu pastinya kan punya permasalahan-permasalahan di daerah. Bawa permasalahan terkait dengan lingkungan. Nah, saya sih berharap kegiatan itu dapat kita lampirkan solusi-solusinya dengan mengundang dewan pakar-pakarnya, kemudian teknologi-teknologinya, sehingga peserta yang datang langsung, oh ini udah jawabannya gitu. Berarti bisa dikatakan harapan Kakak sendiri di kegiatan nanti ya, itu menjadi wadah untuk memberi solusi. Ya, betul. Jangan bukan hanya datang berkegiatan pulang. Ya, begitu. Jadi harapan kita semua semoga di kegiatan PW nantinya itu menjadi kegiatan yang dimana kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pramuka di Indonesia pada khususnya untuk mencari solusi terkait dengan pemecahan masalah di lingkungan. Bagi kakak sekalian yang mempunyai pertanyaan terkait dengan judul yang kita bahas pada hari ini, silakan komentar di kolom yang sudah kami sediakan, dan nantinya pertanyaan-pertanyaan kakak akan kami jawab di episode-episode selanjutnya. Dan mungkin kita balik lagi ke Kak Rohadi, masih berbicara mengenai lingkungan nih. Menurut kakak nih Kak, kegiatan seperti apa sih yang bisa kita adakan yang memang kegiatannya itu mudah diterima oleh anak-anak generasi milenial, ya, namun punya dampak yang besar bagi lingkungan? Ya, kegiatan-kegiatan sekarang ini kan sudah mulai banyak kampanye-kampanye. Kampanye sampah mini plastik, kemudian kampanye 3R, dan ini melibatkan berbagai macam kalangan-kalangan. Nah, sebagai anggota pramuka, kita juga melakukan
hanya sebatas kampanye, tapi juga membangun gaya hidup. Jadi lifestyle. Jadi, ya. Itu sendiri ya. Ya, saya di Jambore Nasional 2016 itu mendesain sebuah program yang namanya Zero Waste Lifestyle. Zero Waste Lifestyle. Jadi gaya hidup bebas sampah. Kayak misalkan orang-orang itu di bumi perkemahan pasti gemar makan dan minum. Ya, pasti itu. Pasti. Nah, itu yang kita pikirkan. Limbah dari ketika mereka makan itu dikemanakan, yang organik dan non organiknya. Kemudian minumannya itu yang organiknya pastinya ini kan butuh bahan baku, gitu ya kan. Terus kemudian ada yang non organiknya, misalkan minuman kemasan, plastiknya dikemanain gitu. Nah ini kan bisa kita jawab sebenarnya. Dan di Zero Waste Lifestyle itu kita bangun iklim. Sebelum peserta itu datang, sudah kita edukasi. Ini loh yang harus kalian bawa, misalkan tumbler untuk daur ulang plastiknya. Jadi dari dia datang itu sudah kita tekan untuk tidak menggunakan minuman yang menghasilkan sampah, kayak kaleng, plastik, yang itu yang pertama. Yang kedua, kita buat satu tatanan, ya, di mana setiap tenda itu harus terdapat kantong-kantong sampah. Kantong-kantong sampah yang terdiri dari sampah yang tadi sekalian edukasi 3M tadi, gitu kan, dipilah-pilah. Kemudian nanti ada panitia pelaksana yang mengatur jadwal pengambilan sampah, gitu, sesuai dengan kelompok-kelompoknya tadi. Kemudian nanti akan ada satu kawasan khusus di mana peserta mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mengelola sampah, terus kemudian bagaimana membuat perekonomian berbasis sampah, sampai juga teknologi apa yang bisa dipakai untuk mengatasi permasalahan sampah. Contoh misalkan limbah organik hasil makanan mereka dikemanakan, bisa di satu tenda itu dikasih biokomposter, jadi tinggal masukkan dalam seminggu gitu kan, dia sudah bisa menghasilkan pupuk cair, di recycle. Itu udah sekaligus media belajar. Kemudian sistem perekonomian berbasis sampah, contohnya kita bikin bank sampah dan bagaimana strategi mengumpulkannya, menimbangnya, bikin buku administrasi tabungannya, kayak gitu. Itu diedukasi. Dan terakhir itu yang sekarang kita gerakan adalah teknologi untuk menangani masalah sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kita kemanakan, teknologinya apa? Contoh sampah plastik. Nah, kita menggunakan teknologi namanya pirolisis, di mana sampah plastik kita konversi jadi BBM. Seperti itu. Nah, untuk yang tidak bisa didaur ulang, kita pakai insenerator, di mana hasil pembakaran insenerator itu nanti menjadi media tanam. Oh gitu. Tadi kakak bilang program Zero Waste Lifestyle gitu ya. Mungkin saya tertarik nih, Kak, dengan program ini, Kak, dan mungkin bisa kita terapkan di PW nanti ya, Kak. Tapi Kak, kebanyakan nih secara realitanya ya, kita udah ngasih program seperti itu, kita sudah menghimbau kepada peserta untuk membawa tumbler segala macam, karena memang tema utamanya kan lingkungan, Kak, gitu. Tapi kadang-kadang di kegiatan nyatanya tetap aja banyak yang buang sampah sembarangan lah, tetap padahal itu temanya lingkungan, tapi tetap aja setelah selesai dari kegiatan mereka nggak ada yang berubah. Itu gimana menurut kakak? Ya, membangun sebuah peradaban lah, itu kan kita ngomongin peradaban adab, budi pekerti gitu. Membangun peradaban yang luhur itu memang tidak bisa instan, itu kan harus berkelanjutan, berulang, kemudian juga butuh pemaksaan. Nah, pemaksaan itu lewat aturan-aturan. Nah, kita juga bisa mencontohkan pemaksaan secara beradab itu lewat peraturan selama di bumi perkemahan tidak boleh bla 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 bla. Apabila mendapati hal itu, maka hukumannya apa? Nah, pulangin aja misalkan. Ya, pokoknya buang sampah selama kegiatan pulang. Ditulis tuh di buat papan pengumuman. Iya, gitu kan. Tapi nggak boleh bawa apa-apa, bawa badan aja. Ya, artinya kan ini
hanya sebagai salah satu bentuk efek jerah. Dampaknya apabila Anda melakukan kesalahan yang kecil itu adalah sangat besar nanti. Seperti itu. Jadi apa ya, bisa dikatakan benar kata kakak tadi bahwasanya ya membangun peradaban tadi nggak bisa instan sekali kegiatan langsung itu gitu. Ya betul. Langsung berhasil gitu ya. Karena memang perlu semacam apa ya, selalu diulang, continue Iya. biar bisa membangun mindset dari pramuka itu sendiri. Baiklah kakak sekalian, itu tadi bahasan kita terkait lingkungan dengan Kak Rohadi Wijaya selaku sosok inspiratif baik di kegiatan lingkungan maupun kegiatan kepramukaan, Kak. Baiklah Kak, ini mungkin Kak kalau boleh tahu Kak, mungkin kita bisa ceritain nih kira-kira pencapaian ataupun karya-karya kakak yang sudah kakak lakukan yang berkaitan memang dengan kepramukaan ataupun lingkungan. Pertanyaannya ini yang keren karena bicara tentang pencapaian itu kan berarti kan ngomongin karya. Karya apa aja yang sudah kakak Karya apa saja yang sudah ini ya dari bidang kepramukaan. Ya, terus terang ini kan perjalanan kalau dibilang karir ya bukan karir, pramuka nggak berkarir ya. Berkarir. Ya, hanya tingkatan pencapaian. Ketika kita bicara tentang kepramukaan, terakhir saya hanya KMD di tahun 99. Sudah lama sekali. Ya, kemudian saya narakaryanya itu niatnya judulnya itu tadi membangun peradaban tunas kelapa. Jadi sampai sekarang belum selesai karena saya harus membuat portofolio dulu. Gitu, portofolio membangun peradaban itu di bidang sosialnya seperti apa, di bidang ekonominya, teknologi tepat guna, kebudayaan dan sebagainya. Banyak ya kamu Iya, gitu. Karena kan ini juga gitu ya. ya ngomonginnya Trisatya tadi kan. Iya, Trisatya kan ada 6 kewajiban dan saya bicara 6 kewajiban itu sebagai standar karakter manusia di masa depan. Bagaimana membangun peradaban yang ikut serta membangun masyarakat, salah satu contohnya. Iya. Kemudian ketika sudah memanfaatkan sumber daya alam yang bijak, contohnya gitu. Pada saat itu saya berpikir bagaimana kelapa itu bisa menjadi produk-produk turunan yang produknya nanti bisa untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan cuma santannya. Contoh gini, ketika kita bicara tentang kepala, ada rambut. Dari kelapa itu bisa kita ciptakan apa untuk menjawab kebutuhan orang yang punya rambut. Gitu kan? Sampo gitu kan. Bisa nggak kelapa itu kita buat sampo yang organik gitu kan? Karena apa? Banyak sampo yang kimia. Pada akhirnya kita melihat banyak orang-orang yang menggunakan sampo kemudian plastiknya dibuang sembarangan kan, akhirnya kita banyak menemukan di gunung-gunung kemudian di kota-kota sampai ke sungai-sungai di desa itu limbah plastik dari bungkusan sampo, sederhananya gitu ya. Akhirnya saya mempunyai ide membuat sebuah produk sabun dari minyak kelapa di mana itu bisa difungsikan sebagai sampo organik. Itu satu tuh pencapaian itu. Dan udah ada hasil itu kan? Udah. Ya, pilot project kita salah satu diantaranya ada di Bontang, kemudian di Berau. Saya tertarik pakai sampo organik dari Karohadi. Iya betul. Kita ngomongin isu lingkungan gitu kan. Saya pernah bicara sama teman-teman. Sekarang situ ketika mendaki samponya di mana itu? Ya saset dibuang, mungkin ada yang dibawa pulang gitu. Tapi kan tetap saja dia memindahkan sampah. Iya, benar. Betul kan? Memindahkan sampah. Iya, atas gunung iya, tadi. memindahkan sampah. Walaupun dibawa pulang tetap dia menghasilkan sampah. Kita pengennya gitu kan menghasilkan sebuah produk yang tidak menghasilkan sampah, Mengurangi lah. ya seperti itu, mengurangi sampah. Jadi nanti berujung kepada packaging apa yang dipakai untuk tidak menghasilkan sampah. Jadi contohnya kita gunakan sabun kelapa,
dan sabunnya nanti walaupun dibuang bisa langsung terurai dan tidak merusak alam. Oke, oke. Ya benar juga Kak. Saya baru kepikiran. Jadi yang di atas gunung kan memang pengen praktis tuh bawa sampah. Walaupun mereka ambil sampah, mereka tuh bukan apa ya? Bukan mengurangi sampah tapi memindahkan sampah. Iya. Tetap aja ada sampah gitu. Betul, seperti itu. Terus juga kita kampanye mini plastik. Kita mulai mencari alternatif sedotan plastik itu, penggantinya apa? Kita melarang bisa, gitu. Melarang bisa. Tapi kan orang pertanyaannya, terus saya pakai apa kalau nggak bisa? Harus ada solusi. Harus ada solusi. Iya. Nah ini kan kita kalau kita lihat, kenapa enggak kita menggunakan bambu, gitu kan? Bambu yang kalau kita mainan plastik gitu kan, mainan zaman kecil tuh pakai potongan gitu kan, itu bisa jadi sedotan. Kemudian kalau kita lihat tanaman di rawa-rawa itu ada yang tumbuhan yang seperti alang-alang gitu tuh, itu kalau dilihat itu batangnya itu sebenarnya bisa Ada lubangnya juga. ya seperti itu tinggal diolah aja. Kemudian juga batang padi yang besar-besar. Ya, batang padi. Nah sebenarnya kita kalau mau mengamati gitu kan, TKK pengamat kita, ternyata ini bisa solusi. Terus kenapa nggak kita lakukan? Itu kita kampanye. Memang benar jadi solusi. Karena sekarang saya udah mulai memakai bambu loh. Serius ini benar. Di rumah saya udah pakai sedotan dari bambu tuh, tapi tetap aja kan. Walaupun saya udah punya, ini masih sering pakai sedotan plastik gitu. Ya. Karena mungkin kurang fleksibel tadi. Satu, kurang fleksibel. Kedua, kita tidak percaya diri untuk membangun personal branding. Kita adalah orang-orang yang go green. Makanya kita membutuhkan sebuah apa ya bahasanya nih, zero waste lifestyle itu harus jadi Zero waste lifestyle tadi, kesepakatan iya. bersama. Misalkan kita sama-sama anggota pramuka, pokoknya go green, ya kan? Go greennya dengan cara apa? Tumbler, semua pramuka buat tumbler. Terus tidak pakai sedotan plastik, kemudian membawa wadah makanan sendiri, gitu kan? Jadi kalau beli somai itu bukan kita beli sama plastiknya, Iya. gitu kan, Pak? bawa tempat sendiri wadah, gitu kan. Karena gini, yang nanti berkaitan dengan perjalanan menulis novel ya. Dulu sampah nenek moyang kita itu kemana? Pernah nggak nemuin tumpukan sampah nenek moyang selama yang berabad-abad gitu? Mungkin tertimbun tanah. Ya, mungkin tertimbun tanah, Iya. atau karena mereka menggunakan teknologi ramah lingkungan. Contoh sederhananya lontong. Packagingnya menggunakan apa? Daun pisang, ya kan? Kalau sekarang plastik, ya. Semakin modern, justru malah semakin tidak beradab terhadap lingkungan, gitu. Alasannya tidak praktis, tidak mudah. Nah ini kan lifestyle yang memang membangun kepada modernisasi yang pada akhirnya malah menimbulkan kerusakan dan kerugian mereka di masa depan. Iya benar. Ya kan? Nah, kemudian tumbler, nenek moyang kita dulu bawa tumbler. Kalau nggak percaya, cari aja tukang minuman yang digendong-gendong bawa ini kan bambu gede. Oh iya. Nah, itu tumbler kan? Tumbler zaman dulu apa namanya dari bambu ya? Dari bambu, kemudian juga yang apa namanya yang bentuknya dari labu. Oh iya. Nah, yang ada tutupnya. betul. Itu kan sebenarnya kita tinggal bangun lifestyle, komunitas, membuat kita bikin ciri-ciri yuk. Anggota kita semuanya pakai tumbler ya dari labu. Budayanya terangkat, gitu kan. Terus gaya etniknya juga dapet, gitu. Jadi lifestyle. Bisa dikatakan dari kitanya harus percaya diri tuh. Ya, percaya diri. percaya Kalau diri. memang kita mau go green ya percaya diri dengan peralatan-peralatan yang ramah lingkungan seperti itu. Jangan sampai kita juga apa ya malu memakainya. Betul. Jadi pertanyaannya kan, kalau kita dibilang sebagai manusia modern, kenapa kita tidak bisa menjawab solusi sampah yang dihasilkan oleh kita? Kenapa tidak bisa kita ibaratnya terselesaikan? Malah cuma solusinya landfill, tutup, gitu kan? Nah, riset di beberapa kajian itu sampah yang pada akhirnya yang ditimbulkan efek dari itu adalah stunting. Jadi kekurangan gizi, efeknya bisa dari sampah. Contoh gini, sampah yang di landfill, air ketimpa air hujan, airnya meresap, masuk ke sungai, ke sumur-sumur, ya kan? Kemudian
airnya dikonsumsi oleh masyarakat, pada akhirnya mikroba-mikroba yang masuk ke dalam tubuhnya itu akan mengganggu makanan yang diserap itu tidak terserap oleh tubuh. Seperti itu. Dan kalau misalkan nanti dia dalam posisi hamil gitu kan, itu kan akan mengganggu dan akhirnya cacat. Jadi ada kaitannya. Jadi ya hanya kelaparan, kita bicara efek dari bisa menyebabkan stunting ya. Iya. Saya baru tahu nih Kang, ternyata sampah itu punya dampak yang luar biasa besar. Malahan dampaknya itu nggak kita perkirakan. Iya. Gitu. Dari air hujan dari diserap masuk sumur, air sumur yang kita minum itu juga bisa menyebabkan stunting tadi. Kan sampah-sampah yang ini kan semuanya menggunakan teknologi kimia kan, teknologi kimia. Sekarang bayang, manusia itu kan makhluk organik, bukan robot kan. Bayangkan kalau misalkan yang masuk ke dalam tubuh kita adalah kimia gitu kan. Apa aja nih? Motor, minumannya bensin, gitu kan. Kemudian kalau kita masukin yang organik, air gimana? Gimana jadinya? Motor mogok. Manusia minumannya air, sekarang dimasukin kimia, rusak nggak kira-kira? Nah, walaupun kecil bakalan numpuk. Betul, menumpuk dan tidak terserap oleh tubuh dan tidak keluar lewat feses gitu kan. Pada akhirnya timbullah penyakit-penyakit yang didampakkan oleh kimia tadi, jantung lah, apalah segala macam. Oh, makanya sekarang mungkin banyak yang sakit. Ya, yang muda-muda banyak tiba-tiba jantung gitu. Tiba-tiba meninggal. Betul. Oke kakak sekalian, jadi biasakanlah diri kakak sekalian untuk go green sore itu kan. Jadi karena kita nggak tahu nih dampak dari sampah ini malahan sangat besar, dampaknya pun nggak bisa kita perkirakan. Oke, kita sekarang beralih bahasan dari lingkungan karena saya tertarik sekali dengan novel-novel yang diterbitkan oleh Kang Rohadi ini. Bisa diceritakan Kak, mungkin dari novel-novel kakak, dari bagaimana proses penerbitannya ataupun proses penulisan ceritanya itu bagaimana dari novel pertama? Ya, ini seru nih. Seru nih. Ini bisa 4 jam ini. Jadi gini kan, penulisan novel itu latar belakang kegelisahan. Kalau misalkan pada saat itu nenek moyang kita itu bisa membangun sebuah peradaban, bangunan-bangunan yang megah, kan masyarakatnya itu mampu bersedekah dengan emas. Dalam arti kan betapa makmurnya, gitu. Ya. Bahkan kita bisa mengekspor berbagai macam komoditi. Itu kan bisa tercatat di semenanjung Afrika itu ditemukan fosil cengkeh usia 17.000 tahun sebelum Masehi. Nah, teknologi apa memindahkan cengkeh itu ke sana? Amerika. Iya, ke sana. Berarti kan ada alat transportasi. Alat transportasi pada saat itu kalau melewati laut berarti harus dengan perahu. Berarti perahunya seperti apa gitu kan? Betapa kuatnya satu teknologi transportasinya, kedua teknologi membaca bintang untuk navigasinya. Ya betul. Kemudian namanya orang dagang itu kan pasti ada ilmu komunikasi, ya kan? Ya benar. Iya kan? Kalau orang A ketemu dengan orang B dengan bahasa masing-masing, apakah bisa terjalin jual beli kalau sama-sama nggak ngerti? Pasti kan ada ilmu komunikasi. Karena itu kita juga menemukan catatan ternyata pada zaman dulu itu nenek moyang kita itu sudah ada ahli bahasa yang mengerti berbagai macam bahasa-bahasa dari negara-negara lain. Jadi ketika utusan datang dia menerjemahkan. Berarti nenek moyang kita bukan orang terbelakang kan? Gitu. Berpendidikan. Iya, berpendidikan. Nah dari situ saya berpikir strategi apa yang mereka lakukan pada zamannya sehingga mencapai kemajuan yang seperti itu. Gitu kan awalnya. Kemudian saya mulai cari-cari, katakanlah nih saya dapat. Tapi ketika saya coba untuk ucapkan seperti ini kan hanya terbatas. Iya, dapatnya kan mungkin kakak aja yang dapat ilmunya gitu kan. Nah, saya coba untuk menuliskan ini. Karena literasi itu kan salah satu bentuk bagaimana informasi
informasi itu bisa disampaikan tidak hanya pada zamannya, tapi juga pada zaman berikutnya. Kita tidak akan tahu ada sebuah kerajaan besar di Palembang ini kalau tidak ada prasastinya, kan seperti itu. Nah, saya juga sama gitu kan. Pramuka di zaman saya itu ada masa di mana gitu kan, ada sebuah pergerakan membangun peradaban baru. Apa buktinya? Novel gitu. Gitu kan. Ya, peradaban memulai. Kemudian saya melihat belum adanya konten-konten yang mengarah kepada patriotisme, kemudian kepada cinta tanah air tadi, sehingga sangat penting kiranya pada saat ini kita sudah mulai menggugah rasa patriotisme itu. Dimulai dari mana? Ya itu tadi, budayanya kita ambil, kemudian dengan kekiniannya juga kita poles. Ya kan, ya masalah-masalah manusia itu kan dari zaman ke zaman selalu sama, percintaan, kemudian juga kekuasaan, seperti itu. Nah, yang jadi masalah itu adalah berapa banyak sih anak sekarang yang gemar membaca gitu. Itu ini poin Gitu itu permasalahannya. ya, itu jadi permasalahan gitu. Pertanyaannya, kalau saya bikin buku yang beli berapa banyak gitu kan. Nah, kalau kita orientasinya kepada bisnis, mungkin kita akan rugi. Biaya risetnya aja jauh lebih mahal daripada pembelian buku. Nah, karena saya tujuannya adalah itu tadi, dengan risetnya membangun Nusantara. Bagaimana upaya saya menjalankan kewajiban terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana tanda petik saya garis bawahi itu adalah patriotisme kita sebagai generasi muda. Fokus saya adalah di dalam novel itu selalu bicara tentang perlindungan dari generasi muda memahami sejarah, kemudian menjaga artefak-artefak yang ada dari tangan-tangan yang ingin merampas, mengambil, menjual gitu kan, sehingga pada akhirnya nanti kita akan kehilangan identitas. Contoh misalkan kalau saya ke Palembang, prasastinya saya ambil, kan teman-teman jadi nggak tahu, ya gitu kan, atau iya kan akhirnya jadi, atau ngaku-ngaku gitu, saya adalah keturunan Palembang dari Sriwijaya, mana buktinya? Karena udah diambil gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, lahirnya novel itu seperti itu juga. Jadi bisa dikatakan dari pertama pertanyaan-pertanyaan dari apa masa-masa sebelumnya, ya, gimana cengkeh aja bisa sampai Amerika itu gimana? Ya, gitu. Teknologinya ya, bagaimana? Gitu kan. Nah, kan kita juga kesalahan dari orang-orang terdahulu kita itu tidak menyampaikan dalam bentuk literasi. Gitu. Kayak misalkan katakanlah kakek kita gitu kan, menyampaikannya udah nggak usah pamali kan begitu kan, cuma lewat omongan ya, aja gitu kan, tidak diliterasikan. Terus ditambah lagi dengan kalau misalkan kita itu menjelajah, kita ngejarnya kan kebanyakan hanya tempat-tempat yang ya keren gitu kan, keren, yang memang kan, terkenal ya saya anti mainstream, ke kuburan gitu kan, nyari arca gitu kan, dan tujuannya untuk merekam itu. Nah, dari sini saya berusaha mencari tahu sebenarnya tatanannya seperti apa sih gitu kan. Terus kemudian bagaimana tatanan itu saya transfer ke teman-teman, khususnya anggota pramuka, supaya apa? Dia mampu mengaplikasikan tatanan ini untuk membangun peradaban baru. Kan Trisatya udah membentuk karakter ya kan. Rakyatnya udah ada nih. Sekarang rakyat membentuk sebuah tatanan atau membuat sebuah negara. Negara itu kan ada hukumnya. Hukumnya itu seperti apa yang dibangun gitu kan. Nah, ini bisa kita berkiblat dari leluhur kita. Dulu mereka bisa maju karena tatanannya seperti ini. Bisa nggak diterapkan? Sangat bisa. Karena apa? Di dalam Trisatya zaman now dengan Trisatya zaman old itu sama. Meskipun jatuhnya perbedaan pemahaman. Trisatya pada saat itu adalah 3 jalan kebenaran. Ya kan? Kalau di sini menjadi kode penghormatan, tapi maknanya sama. Trisatya jalan kebenaran terdiri dari tata diri, tata negara, tata buana. Pada saat itu tata buana. Nah, Trisatyanya Pramuka itu masuk di situ, tata diri, tata negara, tata buana.
Di mananya? Tata diri, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, gitu kan? Kemudian tata negara, menjalankan kewajiban terhadap negara, mengamalkan Pancasila, itu serta membangun masyarakat. Tata buana, menolong sesama hidup, menepati dasar dharma. Apa? Sama kan? Ya, kayak gitu. Cara pemahaman itu sama. Nah, itu yang harus kita literasikan. Nah, novel itu memberikan katakanlah informasi-informasi itu dalam dialog-dialognya, sehingga yang baca novel itu langsung memahami, oh, ternyata begini seharusnya pramuka. Jadi dikemasnya itu lebih kekinian. Betul. Lebih. Tapi yang jadi masalah budaya membaca dari. Nah, itu dia budaya membaca. Nah, sekarang kita merencanakan bikin sandiwara radio. Sandiwara radio kan budaya hilang, budaya mendengar juga hilang kan. Oh iya. Orang tuanya YouTube gitu kan. YouTube. Ah, Dan ini juga bagus kok kan. Ini bakalan di-upload di YouTube dan semoga Pramuka Indonesia bakalan banyak yang nonton sekaligus mendengar. ya. Oke Kang, mungkin ini mau tahu nih kira-kira apa saja sih judul novel yang sudah dikeluarkan Kakak? Ya. Rencananya kan kita mengeluarkan 5 judul. 5 judul yang sekarang udah 3. 5 judul itu yang pertama adalah Api Unggun Terakhir. Nanti kita akan bedah arti-artinya apa gitu kan ya. Itu ya. saya udah baca. Api Unggun Terakhir. Yang kedua Sang Saka, ya kan? Oh, yang di baju ini ya. Di baju ini Sang Saka. Kemudian yang ketiga Gerbang Nuswanatara. Gerbang Nuswanatara. Ya. Yang keempat itu Pusaka Maharaja yang sekarang saya lagi siapkan dan setting lokasinya adalah di Sumatera, Palembang. Sini. Yang kelima adalah Negeri Parahyangan. Ini judulnya itu semua apa namanya? Kayak Kata-kata sastra banget gitu ya. Sastra banget itu. Ya, gini. Mungkin ada pertanyaan gini, waktu pertama kali muncul Api Unggun Terakhir, nggak mungkin selama ada pramuka pas Api Unggun pasti ada. Nah, seperti itu. Tapi makna dari Api Unggun Terakhir itu adalah sebenarnya spirit. Api Unggun Terakhir itu adalah orang-orang yang memiliki spirit-spirit yang tersisa di antara sekian ratus juta manusia Indonesia. Dan saya berharap pramuka yang membaca itu adalah nantinya akan menjadi benteng-benteng Api Unggun Terakhir. Orang-orang yang menjadi benteng dari padamnya semangat untuk patriotisme, semangat untuk menjaga lingkungan, semangat untuk membangun peradaban baru. Jadi selama dia bertrisatya, dia harus terus menjaga api semangatnya untuk tetap berkobar. Itulah Api Unggun Terakhir. Itu. Ya, itu. Terus yang kedua Sang Saka. Sang Saka. Ya. Nah, kita kan pernah dengar kepada bendera Sang Saka merah putih gitu kan. Nah, apakah Sang Saka itu hanya sebatas sebuah benda? Gitu kan? Nah, kalau kita menggali di bawah dasar Candi Borobudur di Karma Wibangga itu ada tertulis Mahesakya. Ya, Sakya yang agung. Itu menjelaskan tentang sebuah peradaban di mana di situ ada peradaban bangsa Saka yang hebat lah bahasanya begitu. Bangsa Saka yang hebat. Ya, kemudian juga dia memiliki tahun sendiri, tahun Saka. Gitu kan? Ya. Benar enggak? Ya kali aja ya. Ya kali aja. Karena ya makanya kan baru tahu gitu kan, baru ya. tahu kita literasikan gitu kan. Jadi Sang Saka ini bukan merujuk kepada Sang Saka merah putih, tapi kita merujuk kepada sebuah bangsa yang bernama bangsa Saka dan kita adalah anak keturunannya. Oh, gitu. Karena dari timelinenya dari bangsa Saka kemudian ke Madayu, dari Madayu ke Melayu. Ini kayaknya saya memang perlu banyak belajar sejarah ya. Iya, ini pas banget. Ya, itu judul yang ketiga Kak. Nah, Gerbang Nuswanatara, benar ya? Gerbang Nuswanatara. Nuswanatara. Ya, ini juga kan sempat dikritik orang. Nusantara bukan Nuswanatara. Nah, ini kita bedah sebenarnya. Maksud dari Nuswanatara adalah Nuswanatara. Jadi ada 4 gitu kan. Jadi
Jadi bukan Nusantara tapi Nuswanatara. Gerbang Nu yang ya, Swa itu mandiri, ya kan? Kemudian Nata itu yang tertata, Ra itu adalah simbol matahari, di mana sebuah peradaban bangsa yang bertauhid dengan simbol matahari. Gitu. Karena simbolnya matahari kenapa? Dia menyinari alam semesta tanpa pilih-pilih. Semua makhluk. Nah, itu ajaran matahari begitu. Pokoknya semua nggak pakai pilih, hanya yang kanan aja, yang kiri aja, yang di Amerika aja, yang di Indonesia enggak, semuanya di sini. Nah, orang-orang Nusantara menganut ajaran matahari itu maksudnya. Jadi bukan memuja matahari, tapi matahari itu nggak pilih-pilih. Iya, seperti itu. Kan nanti nyambung dengan silih asa, silih asu, silih asi, silih koni. Udah luar biasa. Ya, jadi gerbang Nuswanatara gini, orang-orang yang memiliki semangat itu patriotisme segala macam, ini adalah benteng-benteng api unggun terakhir. Mereka adalah bangsa Saka, kan, yang akan mengantarkan peradaban masuk ke sebuah gerbang. Ya. Gerbang apa nih? Sebuah peradaban yang satu tadi, yang mandiri, gitu kan, yang tertata sesuai dengan aturan Tuhan, intinya gitu. Ya, gerbang Nuswanatara itu. Di mana orang yang bisa memasuki itu hanyalah orang-orang yang memiliki pusaka Maharaja. Pusaka Maharaja yang Nobel keempat. Nobel keempat, gitu kan. Orang-orang tahu yang pusaka Maharaja itu keris segala macam, itu kan. Pusaka itu sebenarnya dirinya sendiri itu adalah pusaka. Ini hanya media. Ya. Itu juga kita. Kita adalah media, media untuk perantara menyampaikan kasih sayang Tuhan kepada semua makhluk ciptaannya. Itu juga media. Dan kita ini berperan sebagai khalifah di muka bumi. Makanya kita adalah Maharaja. Begitu. Ya, orientasinya kepada itu tadi. Dia memimpin orang-orang masuk ke dalam gerbang itu tadi, dan yang bisa menjadi pemimpin yang memiliki pusaka Maharaja dalam diri. Terus sama yang terakhir, dan akhirnya gitu kan ya, di klimaks itu adalah negeri Parahyangan. Negeri Parahyangan itu orang identik dengan negeri para dewa gitu kan, dimana di situ tidak ada kebencian, tidak ada tipu menipu, kemudian tidak ada kezaliman. Karena apa? Orang-orang itu sudah memiliki kahyangan, sifat ketuhanan. Jadi gitu rentetan sejarahnya gitu kan. Semuanya apa namanya? Berkaitan. Dari novel pertama sampai yang kelima. Betul. Ini baru di sini doang nih. Baru di sini. Luar biasa loh. Alhamdulillah. Gitu, udah bocor ya. Udah bocor. Gak apa-apa tapi ini gak apa-apa. Iya. Atau mungkin nanti bakal ada yang kenal juga nih. Ke-6 nanti versi keduanya ada. Ini season 1 nih masih. Oke. Tapi yang nulis bukan saya. Saya sih mengharapkan dengan lahirnya ini saya hanya menjadi jembatan. Nanti mungkin kita bikin pelatihan menulis kepada teman-teman. Nanti teman-teman yang melanjutkan ke penulisan, saya kasih idenya teman-teman yang mau. Nah, jadi berbangga hatilah Pramuka Indonesia yang sudah nonton YouTube ini, karena di sini udah dikasih bocoran nih terkait dengan judul novel yang keempat dan kelima, dan juga apa ya, arti dari judul tersebut. Oh, iya. Oke nih Kang, mungkin kalau memang kawan-kawan yang di rumah pengen beli novel Akang yang pertama sampai yang ketiga, ataupun nanti yang 4-5 kalau udah PO itu bisa pesan di mana? Iya, kita bisa ke scottpreneur.com. Scottpreneur.com. Nanti juga dari scottpreneur.com itu diarahkan ke distributor. Dan ini tidak tersedia di toko-toko buku yang umum, ya kan? Nggak ada berarti kalau mau beli di toko buku. Karena kita akan menggunakan jaringan anggota Pramuka sebagai toko buku berjalan. Jadi nanti di distributor, Kak, saya ada di misalkan ya di Palembang gitu kan. Oh, Palembang distributornya ada di UIN Raden Fatah. Ya udah belinya lewat situ. Nggak bisa ke kita gitu loh. Benar. Jadi nanti mau pesen saya aja ya. Ini langsung ini. Jadi kalau mau pesen mungkin bisa di kolom komentar, Kak, satu nanti bisa sampai sekarang. Ya, nanti kita membeli novel lewat UIN Raden Fatah, kita akan kasih bonus lah. Potongan harga gitu kan. Pasti kita kasih bonus nanti.
Mungkin kalau mau silaturahmi ke akun media sosial kakak apa namanya? Oh, Instagramnya Instagram, gitu kan. Facebook mungkin. Ya, untuk website kita ke pandunusantara.id. Kemudian Instagram _pandunegeri. Pandu Negeri. Ya, kemudian untuk official kegiatan kita literasi ini @karuhun_movie. Ya, ingat. Catat, jangan dicatat. Nanti kalau misalnya mau silaturahmi, mau nanya-nanya, silakan langsung DM ataupun komen di postingan-postingan Facebook Kang Hadi. Siap. Nah, oke Kang, ini terakhir mungkin. Misalkan nih kakak bakalan diundang di kegiatan PPT ke-15 2021, apa kakak bersedia? Bersedia dosa. Iya sih. Ya pasti bersedia. Bersedia ya kak? Bersedia. Jadi insya Allah nanti bocorinnya mungkin kemungkinan Kak Rohadi bakal datang, tapi lihat aja di tahun depan. Makanya jangan lupa datang sekalian. Terakhir kak, closing statement dari kakak untuk kakak-kakak pramuka di Indonesia. Ya, closing statementnya ya pengennya sih panjang ya, tapi karena pengennya kita sederhanakan bahwa gini, anggota pramuka ini adalah ujung tombak dari generasi masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Jadi harapan kita dengan Trisatya kita ini kita jadikan energi untuk membangun negeri dan jadilah benteng api unggun terakhir. Satu lagi kan? Ya, Trisatya membangun Nusantara. Siap. Baik, terima kasih Kak Rohadi Sama-sama. udah menyempatkan dirinya untuk untuk ngobrol santai sama kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak Kak. Dan untuk kakak yang di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube ini. Dan kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah-masalah pramuka di Indonesia atau pertanyaan mengenai tema pada hari ini, silakan komen di kolom komentar yang sudah kami sediakan. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika banyak sekali kesalahan dari saya, kepada Allah yang mengampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 5 jari bawa ke muka, salam pramuka.